Bayangin lo ada di posisi ini. Lo udah lama suka sama seorang cewek. Tiap kali dia muncul, lo merasa jantung berdebar lebih kenceng. Pikiran lo penuh sama bayangan dia. Dan tanpa sadar lo selalu berusaha cari cara biar bisa deket. Lo ngajak ngobrol, lo bantuin dia. Lo coba bikin dia nyaman. Bahkan kadang lo rela nurunin ego cuma biar bisa ngeliat dia senyum. Tapi setelah semua usaha itu, lo sadar sesuatu yang bikin lo kecewa. Dia masih nganggep lo cuma sebatas temen, rasanya. Nyesek, ya. Lo udah berjuang mati-matian tapi posisinya nggak berubah. Lo masih ada di zona yang sama. Tempat di mana perhatian lo dianggap biasa. Tempat di mana rasa lo nggak pernah dianggap istimewa. Lalu lo mulai mikir, apa gue kurang ganteng? Apa gue kurang keren? Apa gue kurang kaya? Atau jangan-jangan gue memang nggak punya sesuatu yang bisa bikin dia tertarik? Padahal, faktanya banyak cowok di luar sana yang wajahnya biasa-biasa aja. Kehidupannya sederhana. Tapi entah kenapa bisa gampang bikin cewek tertarik. Bahkan ada yang baru ketemu sekali, tapi cewek itu langsung nempel, kepikiran dan nggak bisa lupa. Pertanyaannya, apa rahasia mereka? Apa sih yang bikin cewek bisa tertarik cuma dari awal pertemuan? Jawabannya ada di hal sederhana, hal yang sering banget diremehin sama cowok, yaitu bahasa tubuh dan rasa percaya diri. Dua hal ini bisa jadi senjata paling kuat buat bikin cewek ngelirik lo dari awal. Kenapa? Karena otak manusia, termasuk otak cewek, punya cara kerja unik dalam ngasih penilaian. Dalam hitungan detik, sebelum lo sempet ngomong banyak, dia udah bisa nangkep sinyal dari cara lo berdiri, cara lo jalan, cara lo senyum, bahkan dari sorot mata lo. Dari situlah kesan pertama terbentuk. Coba lo bayangin, ada dua cowok datang ke sebuah ruangan. Yang pertama masuk dengan posisi badan agak bungkuk, jalan pelan, tatapan mata menghindar, dan wajahnya kelihatan gugup. Yang kedua masuk dengan tegap, langkah mantap, senyum tipis, dan sorot mata tenang. Tanpa perlu mikir lama, cewek pasti lebih tertarik sama cowok yang kedua. Padahal, mungkin wajah mereka sama-sama biasa aja. Tapi bedanya, cowok yang kedua ngasih sinyal percaya diri lewat bahasa tubuhnya. Cewek itu sensitif banget sama sinyal semacam ini. Mereka bisa ngerasain energi dari seorang cowok. Kalau lo kelihatan minder, gugup, atau terlalu butuh pengakuan, mereka bakal langsung sadar. Tapi kalau lo tenang, santai, dan nunjukin kalau lo nyaman sama diri lo sendiri, mereka juga bakal ngerasain itu. Rasa nyaman itulah yang bikin cewek jadi mulai merhatiin lo. Meski awalnya dia nggak punya ketertarikan. Misalnya, waktu lo ngobrol sama cewek, jangan nunduk terus atau sibuk mainin HP. Tatap matanya dengan tenang, jangan terlalu lama, cukup sepersekian detik yang menunjukkan lo berani. Tambahin senyum tipis biar kelihatan tulus bukan paksaan. Dari momen kecil itu, cewek bisa dapat kesan bahwa lo cowok yang punya kontrol diri. Itu bikin mereka mikir, cowok ini beda, dia percaya diri, dia nggak takut buat dilihat apa adanya. Selain itu, cara lo berdiri dan duduk juga berpengaruh. Kalau lo duduk terlalu kaku, tangan lo gelisah, kaki lo goyang-goyang, itu nunjukin lo gugup. Sebaliknya, kalau lo duduk dengan rileks, bahu agak terbuka, tangan santai, dan lo tetap fokus ke lawan bicara, itu nunjukin kalau lo orang yang nyaman dengan dirinya sendiri. Bahasa tubuh sederhana ini bikin cewek merasa lebih aman, lebih tertarik, dan tanpa sadar mereka bakal mulai penasaran sama lo. Ada satu hal penting lagi, jangan pernah berusaha pura-pura jadi orang lain. Cewek bisa ngerasain mana percaya diri, yang asli mana yang dibuat-buat. Percaya diri sejati datang dari penerimaan diri. Lo nggak perlu sok kaya, sok pinter, atau sok populer. Lo cukup nunjukin kalau lo yakin sama diri lo, apa adanya lo, dan lo nggak takut buat jalan dengan gaya lo sendiri. Itu jauh lebih menarik dibanding sikap dibuat-buat yang ujungnya bikin cewek ilfeel. Ingat, awal perhatian itu bukan soal gimana cara lo bikin cewek langsung jatuh cinta. Awal perhatian adalah soal gimana lo bikin dia berhenti sejenak, merhatiin lo dan ngasih sinyal kecil dalam pikirannya. Cowok ini ada sesuatu yang beda. Begitu titik itu tercapai, lo punya peluang lebih besar buat masuk ke langkah berikutnya. Dan hal menariknya,
begitu cewek ngerasa nyaman sama energi lo di awal, otaknya bakal terus ngulang momen itu. Setiap kali inget lo, yang kebayang adalah rasa aman, rasa penasaran, dan rasa nyaman. Itu yang bikin lo menonjol di antara cowok lain yang mungkin lebih ganteng atau lebih tajir, tapi nggak punya vibe yang sama. Jadi, kalau lo pengen bikin cewek suka dan selalu kepikiran sama lo, jangan buru-buru mikir trik yang rumit. Mulailah dari hal sederhana, bahasa tubuh dan rasa percaya diri. Itu kunci untuk bikin pintu pertama terbuka. Pintu yang bakal ngebawa lo masuk ke hati dan pikiran dia. Dan percayalah, ini baru langkah awal. Masih ada banyak trik psikologis lain yang bisa bikin cewek makin tertarik, makin penasaran, dan makin susah ngelupain lo. Tapi ingat satu hal, tanpa awal perhatian, trik lainnya nggak akan banyak berguna. Karena sebelum cewek ngelirik lo, sebelum dia sadar keberadaan lo cuma akan jadi bayangan samar yang mudah terlupakan. Awal perhatian adalah fondasi. Fondasi yang bikin semua langkah berikutnya jadi mungkin. Dan kalau lo udah ngerti cara mainnya, lo akan lebih mudah bikin cewek nggak cuma suka, tapi juga selalu kepikiran sama lo. Setelah lo berhasil bikin cewek mulai ngelirik lewat bahasa tubuh dan rasa percaya diri, langkah berikutnya yang harus lo pahami adalah gimana caranya bikin dia penasaran. Karena perhatian aja belum cukup. Cewek bisa aja ngelirik lo sebentar, tapi kalau nggak ada sesuatu yang bikin dia terus mikirin lo, biasanya rasa itu cepat hilang. Nah, disinilah pola misteri mulai main peran. Otak manusia, khususnya otak cewek, punya cara kerja yang unik. Mereka suka menebak-nebak, mereka suka kepo, dan mereka suka mikirin sesuatu yang belum jelas. Kalau lo bisa memanfaatkan hal ini, lo punya peluang besar buat bikin cewek bukan cuma merhatiin lo, tapi juga kepikiran berkali-kali meski lo nggak ada di depan dia. Coba lo inget, ada nggak cowok di lingkungan lo yang nggak terlalu banyak ngomong, nggak selalu tampil heboh, tapi justru bikin cewek-cewek penasaran? Mungkin dia jarang cerita tentang hidupnya, dia nggak gampang ditebak, tapi justru itu yang bikin cewek kepo dan pengen tahu lebih banyak. Itu bukan kebetulan, itu adalah efek misteri. Misteri bikin otak cewek kerja keras. Setiap kali mereka nggak dapet jawaban penuh, mereka jadi kepikiran terus. Misalnya, lo ngobrol sama cewek, jangan langsung ceritain semua tentang diri lo dari A sampai Z. Kalau lo baru kenal, cukup kasih potongan kecil dari cerita hidup lo. Biarkan ada bagian yang bikin dia bertanya-tanya. Contoh sederhana, ketika cewek nanya, lo kerja di mana? Lo bisa jawab dengan santai, gue lagi sibuk di bidang kreatif. Lumayan bikin otak muter tiap hari. Dari jawaban itu, dia jadi penasaran bidang kreatif apaan, lo kerja di desain, atau di dunia hiburan, atau gimana. Nah, rasa penasaran itulah yang bikin dia mikirin lo lebih lama. Beda halnya kalau lo langsung ngejelasin semua detail panjang, lebar. Memang jujur itu bagus, tapi kalau semuanya dikasih sekaligus, otak dia nggak punya ruang untuk bertanya lagi. Akibatnya, lo jadi gampang ditebak. Kalau udah gampang ditebak, lo juga gampang dilupain. Ada penelitian psikologi yang bilang, rasa penasaran itu bisa menimbulkan efek adiktif. Sama kayak orang yang lagi nonton serial drama. Kalau episode pertama udah bikin penasaran, penonton pasti pengen nonton episode berikutnya. Tapi kalau semua jawaban udah dikasih di awal, penonton jadi kehilangan minat. Pola misteri pada cowok bekerja dengan cara yang sama. Sekarang, hati-hati juga dalam memainkan misteri. Misteri bukan berarti lo harus jadi cuek total atau pura-pura jadi orang lain. Misteri yang terlalu dibuat-buat justru bisa bikin cewek ilfeel. Misalnya lo sengaja nggak jawab pertanyaan penting, atau lo ngilang tanpa alasan. Itu bukan bikin penasaran, tapi bikin cewek ngerasa aneh dan males. Misteri yang efektif adalah ketika lo pintar memilih kapan harus cerita, kapan harus simpan sebagian. Selain itu, pola misteri juga bisa lo mainkan lewat cara lo hadir di kehidupannya. Jangan jadi cowok yang selalu ada setiap detik, selalu siap, 24 jam, dan selalu ngejawab semua chat dalam hitungan menit. Sesekali kasih jeda. Bukan berarti lo harus sengaja bikin dia nunggu lama, tapi biarkan ada ruang kosong yang bikin dia ngerasa rindu dan penasaran. Saat lo muncul lagi, perhatian dia ke lo jadi lebih besar. Misalnya,
Kalau biasanya lo selalu balas chat dengan cepat, coba sesekali lo balas setelah beberapa saat dengan jawaban santai. Bukan dingin, bukan jutek, tapi cukup buat ngasih sinyal bahwa lo punya hidup sendiri, lo punya kesibukan, dan lo bukan tipe cowok yang gampang ditebak. Dari situ cewek mulai mikir, sebenarnya dia lagi sibuk apa sih? Kok jawabannya tenang banget? Kok dia nggak gampang panik? Rasa penasaran kayak gini secara perlahan bikin lo lebih menonjol di pikirannya. Contoh lain, lo bisa nunjukin sisi-sisi diri lo secara bertahap. Jangan langsung buka semua hobi, semua kegiatan, atau semua mimpi lo dalam sekali ngobrol. Simpan sebagian buat kesempatan lain. Jadi setiap kali dia ngobrol sama lo, selalu ada hal baru yang bisa dia temuin. Itu bikin interaksi lo sama dia selalu fresh, nggak monoton, dan penuh kejutan kecil. Dan satu hal penting, misteri bukan soal ngomong lebih sedikit. Misteri adalah soal ngatur tempo dalam bercerita dan berinteraksi. Ada kalanya lo terbuka, ada kalanya lo menahan sedikit informasi. Ada saatnya lo hadir, ada saatnya lo memberi jarak. Kombinasi inilah yang bikin cewek selalu penasaran, selalu pengen tahu lebih banyak, dan akhirnya selalu mikirin lo. Jangan lupa, pola misteri ini juga bikin lo kelihatan punya nilai. Karena secara nggak langsung, lo nunjukin bahwa hidup lo menarik, hidup lo penuh cerita, dan lo bukan tipe cowok yang gampang ditebak. Itu bikin cewek mikir bahwa lo punya sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bikin dia nggak bisa berhenti mikirin lo. Jadi kalau lo pengen bikin cewek suka dan kepikiran sama lo, jangan kasih semua jawaban di awal. Biarkan ada rahasia kecil yang bikin dia terus penasaran. Misteri itu ibarat bumbu dalam sebuah masakan. Kalau pas porsinya, rasanya jadi bikin nagih. Tapi kalau berlebihan atau salah cara, bisa bikin enek. Maka, mainkan pola misteri dengan cerdas, dengan tenang, dan dengan konsistensi. Ingat, misteri bukan buat bikin lo terlihat sombong. Misteri adalah seni bikin cewek penasaran, seni bikin dia kepo, dan seni bikin dia selalu mikirin lo, bahkan ketika lo nggak ada di sampingnya. Dan ketika rasa penasaran itu tumbuh, lo udah punya posisi kuat di pikirannya. Karena cewek yang penasaran sama lo adalah cewek yang mulai terikat emosinya sama lo. Dan percayalah, begitu lo bisa bikin cewek penasaran, langkah selanjutnya buat bikin dia bener-bener jatuh hati jadi lebih gampang. Karena pada dasarnya, rasa penasaran adalah pintu awal dari ketertarikan yang lebih dalam. Setelah lo ngerti pentingnya bikin cewek ngelirik lewat bahasa tubuh dan bikin dia penasaran lewat pola misteri, ada satu trik psikologis lagi yang nggak kalah kuat. Trik ini sering dianggap sepele, padahal justru bisa jadi kunci utama kenapa cewek terus kepikiran sama lo. Namanya adalah emosi positif. Lo tahu nggak, manusia itu punya kebiasaan unik. Kita cenderung lebih gampang nginget orang yang bikin kita ngerasa bahagia dibanding orang yang bikin kita ngerasa biasa aja. Cewek juga begitu. Kalau lo berhasil bikin dia senyum, ketawa, atau ngerasa lebih ringan setelah ngobrol sama lo, otaknya secara otomatis bakal nyimpen memori itu lebih lama. Dan setiap kali dia keinget sama momen bahagia itu, lo juga ikut kebayang. Beda banget sama cowok yang setiap kali ngobrol selalu bikin suasana berat, penuh drama, atau bahkan bikin cewek ngerasa capek. Cewek mungkin bakal tetap inget, tapi ingetnya sebagai pengalaman yang bikin males. Sedangkan kalau lo bisa bikin dia asik, ketawa, dan nyaman, lo punya peluang besar buat jadi orang yang selalu dia cari. Coba lo bayangin gini, ada dua cowok yang deketin seorang cewek. Cowok pertama ganteng, keren, tapi setiap ngobrol topiknya selalu soal kerjaan yang bikin stres, masalah pribadi yang ribet, atau sekadar curhat panjang tentang hidupnya. Sementara cowok kedua wajahnya biasa aja, gaya hidupnya standar, tapi setiap ngobrol selalu bisa bikin si cewek ketawa, selalu bisa bikin suasana lebih ringan, dan bikin si cewek merasa lebih baik setelah ngobrol. Pertanyaannya, cowok mana yang bakal lebih sering dipikirin sama si cewek? Jawabannya jelas, cowok yang bisa bikin emosi positif. Kenapa begitu? Karena otak manusia nyimpen kenangan berdasarkan emosi. Kalau emosinya negatif, biasanya otak cenderung pengen menghindar. Tapi kalau emosinya positif, otak justru pengen ngulang lagi.
Jadi setiap kali lo berhasil bikin cewek ngerasa happy, lo sebenarnya lagi naruh jejak kuat di pikirannya. Jejak itu yang bikin dia kepikiran meski lo lagi nggak ada di sampingnya. Sekarang, gimana caranya lo bisa bikin cewek ngerasa emosi positif? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa lo lakuin. Pertama, belajarlah buat punya sense of humor. Nggak perlu jadi pelawak, nggak perlu juga selalu bikin lelucon, tapi punya kemampuan buat bikin suasana jadi ringan itu penting banget. Humor yang sederhana, natural, dan tulus bisa bikin cewek lebih rileks. Misalnya, lo bisa bercandain hal-hal kecil dalam obrolan. Atau kalau dia lagi cerita soal hari yang capek, lo bisa nyelipin kalimat ringan yang bikin dia senyum. Ingat, humor bukan soal maksa bikin orang ketawa, tapi soal bikin suasana jadi lebih hangat dan menyenangkan. Kedua, belajar buat jadi orang yang bawa energi positif. Jangan datang dengan aura muram, wajah kusut, atau sikap yang bikin orang lain ikut drop. Cewek itu peka banget sama energi yang lo bawa. Kalau lo datang dengan semangat, senyum, dan vibes yang bikin tenang, mereka bakal lebih gampang terbawa suasana. Energi positif itu menular. Kalau lo happy, biasanya dia juga ikutan happy. Ketiga, jadilah pendengar yang baik. Kadang, cewek nggak butuh cowok yang ngasih solusi panjang lebar. Mereka cuma butuh didengar. Kalau lu bisa jadi pendengar yang sabar, nunjukin empati, dan ngasih respon sederhana yang bikin dia ngerasa dihargai, itu udah cukup buat bikin dia nyaman. Dan kenyamanan adalah salah satu bentuk emosi positif yang paling kuat. Bayangin aja, cewek habis ngalamin hari yang berat. Semua orang mungkin sibuk dengan urusannya sendiri, tapi lo hadir buat dengerin. Lo nggak ngejudge, lo nggak buru-buru kasih nasihat, tapi lo cukup ada, cukup ngedengerin, cukup bikin dia ngerasa, gua nggak sendirian. Momen kayak gini bikin cewek ngerasa lebih ringan. Dan guess what? Otaknya bakal nyimpen perasaan itu barengan sama sosok lo. Artinya, lo jadi bagian dari solusi emosinya, bukan bagian dari masalahnya. Keempat, jangan lupa kasih apresiasi. Cewek, dia suka diapresiasi, tapi dengan cara yang tulus. Pujian kecil kalau diberikan dengan tepat bisa jadi sumber emosi positif yang kuat. Misalnya, ketika dia cerita tentang pencapaiannya, jangan cuma bilang, "Oh iya." Tapi bilang dengan jujur, "Wah, keren banget lu bisa ngelewatin itu, gue salut." Pujian sederhana tapi tulus bisa bikin cewek ngerasa dihargai. Dan rasa dihargai itu bikin dia happy, bikin dia lebih percaya diri, dan ujungnya bikin dia makin nyaman sama lo. Nah, ada satu hal yang perlu lo ingat. Emosi positif bukan berarti lo harus selalu jadi badut yang bikin orang ketawa. Bukan juga berarti lo harus selalu pura-pura happy meski lo lagi ada masalah. Emosi positif itu lebih ke arah gimana lo bisa jadi sosok yang bikin orang lain ngerasa lebih baik setelah berinteraksi sama lo. Jadi kuncinya ada di ketulusan, bukan kepalsuan. Kalau lu bisa konsisten jadi cowok yang bawa energi positif, cewek bakal otomatis lebih sering mikirin lu. Karena di tengah kehidupannya yang penuh tekanan, lu adalah sosok yang bikin dia ngerasa lebih ringan. Lu adalah tempat dia bisa merasa happy, meski cuma sebentar. Dan itu cukup buat bikin lu jadi orang yang beda dibanding cowok lain di hidupnya. Ingat, cewek nggak selalu ingat cowok paling ganteng, paling kaya, atau paling populer, tapi mereka selalu ingat cowok yang bikin mereka merasa berharga, bahagia, dan dihargai. Karena rasa itu jauh lebih dalam daripada sekadar penampilan. Jadi mulai sekarang, jangan remehin kekuatan emosi positif. Gunakan humor secukupnya, bawa energi yang hangat, jadi pendengar yang baik, dan kasih apresiasi tulus. Lakukan itu semua dengan konsisten, maka lo nggak cuma bikin cewek suka sama lo, tapi juga bikin dia susah ngelupain lo. Karena setiap kali dia keinget lo, yang muncul bukan rasa berat tapi rasa bahagia. Dan bahagia itu nagih. Dan ingat, ini baru bagian ketiga. Masih ada trik-trik psikologis lain yang bisa bikin lo bukan cuma sekadar jadi cowok yang disukai, tapi juga jadi cowok yang selalu ada di pikirannya, kapanpun dan dimanapun. Ada satu hal yang sering banget bikin cewek kehilangan rasa tertarik sama cowok.
bahkan meski awalnya udah ada ketertarikan. Hal itu adalah ketidakkonsistenan. Banyak cowok nggak sadar kalau apa yang mereka omongin seringkali nggak sesuai sama apa yang mereka lakuin. Hari ini bilang suka, besok ngilang. Hari ini bilang mau serius, besok main-main lagi. Hari ini bilang perhatian, besok tiba-tiba cuek. Inilah yang bikin cewek bingung, capek, dan akhirnya memilih mundur. Cewek, pada dasarnya, butuh rasa aman. Mereka butuh ngerasa kalau orang yang dekat sama mereka bisa diandalkan. Dan rasa aman itu bukan datang dari janji manis, bukan juga dari kata-kata indah. Rasa aman datang dari konsistensi tindakan. Dengan kata lain, apa yang lo lakukan harus sejalan sama apa yang lo katakan. Coba lo bayangin, ada dua cowok yang sama-sama deketin seorang cewek. Cowok pertama rajin ngomong kata-kata manis. Dia bilang bakal selalu ada, dia bilang serius, dia bilang mau jaga hati. Tapi kenyataannya, dia sering telat, sering ngilang, sering bikin cewek nunggu, dan banyak janji yang nggak ditepati. Sementara cowok kedua nggak banyak janji, nggak terlalu sering ngomong kata-kata manis, tapi setiap kali dia bilang sesuatu, dia buktiin dengan tindakan. Kalau dia bilang bakal datang jam 7, dia datang jam 7. Kalau dia bilang bakal bantu, dia benar-benar bantu. Pertanyaannya, cowok mana yang lebih bikin cewek merasa aman? Jawabannya jelas, cowok yang kedua. Kenapa? Karena konsistensi ngasih sinyal kuat ke otak cewek. Sinyal bahwa lu bisa dipercaya. Sinyal bahwa lu bukan cuman ngomong doang. Sinyal bahwa lu punya kendali atas diri lu sendiri. Dan itu semua adalah faktor penting yang bikin cewek makin nyaman, makin respect, dan makin tertarik. Psikologi manusia nunjukin kalau otak kita suka sama hal yang bisa ditebak. Sesuatu yang stabil, sesuatu yang bisa diandalkan. Cewek, apalagi, punya sensitivitas tinggi terhadap hal ini. Mereka lebih gampang jatuh hati sama cowok yang tindakannya konsisten, meski sederhana, daripada cowok yang suka bikin kejutan, tapi nggak bisa dipegang omongannya. Contoh gampangnya gini, kalau lu bilang, gue bakal ngechat lu besok pagi, lalu lu bener-bener ngelakuinnya, itu bikin cewek percaya. Tapi kalau lu bilang begitu, dan besok pagi lu lupa atau lu males, itu bikin cewek ragu. Ragu ini lama-lama tumbuh jadi rasa nggak nyaman. Dan begitu cewek udah merasa nggak nyaman, peluang lu buat bikin dia suka jadi makin kecil. Konsistensi juga nunjukin kualitas diri lu. Cowok yang konsisten biasanya kelihatan lebih dewasa, lebih bisa mengatur hidupnya, dan lebih punya arah. Cewek suka sama cowok yang kayak gini karena tanpa disadari, itu bikin mereka merasa terlindungi. Mereka tahu kalau cowoknya bilang sesuatu, maka ada bukti nyata yang bisa dilihat. Sekarang ada yang sering salah paham soal konsistensi. Banyak cowok mikir konsistensi itu artinya lu harus selalu sama setiap waktu, nggak boleh berubah. Padahal bukan itu maksudnya. Konsistensi bukan berarti lu kaku. Konsistensi artinya lu bisa dipercaya, lu bisa diandalkan, dan tindakan lu sejalan sama perkataan lu. Lu tetap bisa berubah, berkembang, punya hidup dinamis. Tapi dalam hal prinsip, dalam hal janji, lu teguh dan bisa dipegang. Misalnya, lu bilang ke cewek bahwa lu tipe cowok yang menghargai waktu, maka buktikan dengan selalu tepat waktu kalau janjian. Lu bilang ke cewek bahwa lu bukan tipe cowok yang main-main, maka buktikan dengan nggak tebar perhatian ke banyak cewek lain. Lu bilang ke cewek bahwa lu orangnya suportif, maka buktikan dengan selalu ada ketika dia butuh didengar. Hal-hal kecil kayak gini justru jauh lebih bernilai daripada 1000 kata-kata manis tanpa bukti. Ada efek psikologis lain dari konsistensi, yaitu tumbuhnya rasa respect. Cewek yang awalnya biasa aja bisa berubah jadi kagum kalau mereka melihat cowok yang konsisten. Karena di mata mereka, cowok yang konsisten itu cowok yang punya integritas, cowok yang nggak gampang goyah, cowok yang tahu apa yang dia mau, dan cowok yang bisa berdiri di atas prinsipnya. Itu daya tarik besar yang seringkali bikin cewek nggak cuma suka, tapi juga respect dalam-dalam. Sebaliknya cowok yang plan-plan, gampang berubah pikiran dan sering ingkar omongan, biasanya bikin cewek males. Karena bagi mereka cowok kayak gitu nggak bisa dipercaya buat hal-hal kecil.
apalagi hal besar. Bahkan kalaupun cowok itu punya wajah tampan atau materi melimpah, cewek tetap bakal mikir 2 kali buat deket sama dia kalau sikapnya nggak konsisten. Jadi, kalau lu pengen bikin cewek bener-bener suka dan selalu kepikiran sama lu, latihlah diri lu buat konsisten. Konsisten bukan berarti harus sempurna, tapi cukup dengan nunjukin bahwa lu bisa diandalkan. Mulai dari hal kecil, kayak tepat waktu, jujur sama ucapan sampai hal besar, kayak sikap dan komitmen. Ingat, konsistensi itu ibarat fondasi dari sebuah bangunan. Kalau fondasinya kuat, bangunannya bisa berdiri kokoh. Kalau fondasinya rapuh, bangunan secantik apapun bisa runtuh kapan aja. Hubungan juga begitu. Kalau lu konsisten, cewek bakal ngerasa aman. Kalau lu nggak konsisten, hubungan lu gampang retak. Dan satu lagi, konsistensi bukan cuma buat bikin cewek terkesan. Konsistensi juga penting buat diri lo sendiri. Dengan konsisten, lo bakal lebih mudah mencapai tujuan hidup lo. Lo bakal lebih dihargai sama orang lain, dan lo bakal lebih percaya diri. Jadi manfaatnya bukan cuma buat hubungan, tapi juga buat kualitas hidup lo secara keseluruhan. Kesimpulannya, jangan remehin kekuatan konsistensi. Cewek jauh lebih suka cowok yang tindakannya sesuai kata-katanya, daripada cowok yang jago janji tapi nol aksi. Karena bagi cewek, rasa aman adalah kunci. Dan rasa aman itu lahir dari konsistensi. Kalau lo udah bisa nunjukin konsistensi tindakan, cewek nggak cuma suka sama lo, tapi juga percaya sama lo. Dan ketika kepercayaan itu tumbuh, lo udah setengah jalan buat bikin dia bener-bener jatuh hati dan selalu mikirin lo, kapanpun dan dimanapun. Kalau lo udah berhasil bikin cewek ngelirik lewat bahasa tubuh, bikin dia penasaran lewat misteri, bikin dia nyaman lewat emosi positif, dan bikin dia percaya lewat konsistensi tindakan, maka langkah berikutnya adalah sesuatu yang lebih dalam. Bukan lagi soal perhatian kecil, bukan lagi sekadar bikin dia ketawa, tapi soal nyentuh hatinya. Inilah yang disebut sentuhan emosional. Banyak cowok berhenti di permukaan. Mereka bisa bikin cewek happy, bisa bikin cewek merasa nyaman sesaat, tapi gagal ninggalin kesan mendalam. Kenapa? Karena mereka cuma berputar di obrolan ringan. Padahal, cewek itu makhluk emosional. Mereka nyimpen memori bukan cuma lewat logika, tapi lewat rasa. Kalau lo bisa masuk ke dalam rasanya, bukan cuma pikirannya, maka lo akan jadi sosok yang jauh lebih sulit dilupain. Bayangin lo lagi ngobrol sama seorang cewek. Biasanya obrolan cuma muter di seputar topik sehari-hari. Lagi, sibuk apa? Udah makan belum? Atau sekadar basa-basi tentang cuaca dan kerjaan. Obrolan ini nggak salah, tapi kalau terus begitu, cewek nggak akan merasa ada kedekatan yang lebih dalam. Nah, disinilah lo perlu mulai mainin sentuhan emosional. Sentuhan emosional itu hadir ketika lo berani bawa obrolan ke level yang lebih personal. Misalnya, lo nanya tentang hal-hal yang nggak biasa dia ceritain ke sembarang orang. Lo bisa tanya, apa sih hal kecil yang bikin lo bahagia akhir-akhir ini? Atau, siapa orang yang paling berpengaruh di hidup lo? Pertanyaan sederhana tapi personal kayak gini bikin cewek berhenti sejenak, mikir, lalu merasa dihargai. Karena jarang ada orang yang peduli sama sisi terdalam dirinya. Waktu cewek cerita, jangan potong dengan komentar panjang. Dengarkan baik-baik, resapi lalu kasih respon yang tulus. Misalnya, ketika dia cerita tentang masa kecilnya, tentang perjuangan yang pernah dia alami, cukup respon dengan kalimat sederhana, "Gila, gua kagum lo bisa kuat ngadepin itu." Atau, "Pantes aja lo bisa jadi orang setegar ini." Kalimat singkat tapi tulus jauh lebih kena ke hati dibanding nasihat panjang, yang kadang malah bikin dia merasa nggak didengerin. Psikologi manusia nunjukin bahwa perasaan dipahami adalah salah satu kebutuhan emosional paling dalam. Cewek yang ngerasa dipahami bakal lebih gampang terbuka, lebih gampang percaya, dan lebih gampang ngikatin emosinya sama orang yang mendengarkan. Jadi ketika lo berhasil bikin cewek ngerasa dimengerti, lo bukan cuma jadi temen ngobrol, tapi lo berubah jadi orang yang spesial di hatinya. Sentuhan emosional juga bisa lo kasih lewat empati. Empati itu artinya lo bisa ngerasain apa yang dia rasain.
Misalnya kalau dia cerita lagi stres karena kerjaan, jangan buru-buru kasih solusi. Cukup bilang, gua ngerti banget rasanya. Capek banget ya kalau udah ngasih yang terbaik tapi masih dituntut lebih. Dengan respon kayak gini, cewek ngerasa emosinya divalidasi. Dia merasa nggak sendirian. Itu bikin dia lega, dan rasa lega itu langsung nyambung ke lo. Selain itu, lo juga bisa nyentuh hati cewek lewat apresiasi yang lebih personal. Bukan cuma pujian soal fisik, tapi pujian soal sifat, usaha, dan hal-hal yang enggak semua orang lihat. Contoh, daripada bilang, kamu cantik, coba bilang, gue suka banget cara lo bisa bikin orang lain nyaman. Itu hal yang jarang ada di orang lain. Pujian kayak gini jauh lebih dalam, karena nyentuh sisi dirinya yang sering diabaikan orang lain. Nah, satu hal yang sering cowok lupa, sentuhan emosional juga butuh kejujuran dari lo. Lo nggak bisa pura-pura peduli, pura-pura dengerin, atau pura-pura kagum. Cewek punya insting kuat buat ngebedain mana yang tulus, mana yang dibuat-buat. Jadi kalau lo emang kagum, tunjukin. Kalau lo emang peduli, dengarkan. Kalau lo emang pengen tahu, tanyakan. Kejujuran ini bikin lo makin mudah dipercaya, makin dekat, dan makin susah dilupain. Lo juga bisa nyambungin sentuhan emosional ini dengan cerita pribadi lo sendiri. Misalnya, setelah dia cerita tentang keluarganya, lo juga bisa buka sedikit tentang pengalaman lo. Bukan untuk mengalihkan topik, tapi buat nunjukin kalau lo juga manusia. Lo juga punya rasa. Lo juga bisa vulnerable. Cowok yang berani terbuka dengan tulus biasanya bikin cewek lebih nyaman, karena dia merasa hubungan yang dibangun bukan sepihak. Ingat, sentuhan emosional bukan berarti lo harus selalu serius dan penuh drama. Kadang, obrolan ringan juga bisa jadi emosional kalau dibawa dengan rasa tulus. Misalnya, lo tanya, apa makanan favorit lo waktu kecil? Lalu dia cerita panjang lebar, ketawa sendiri, atau jadi nostalgia. Itu udah cukup buat bikin dia merasa hangat. Hal kecil tapi penuh makna ini bisa bikin lo nempel kuat di memorinya. Ketika cewek udah ngerasain sentuhan emosional dari lo, dia nggak akan gampang ngelupain. Karena lo bukan cuman cowok yang bikin dia ketawa, bukan cuman cowok yang bikin dia penasaran, tapi lo juga cowok yang bikin dia ngerasa dipahami, dihargai, dan dianggap penting. Rasa ini jauh lebih kuat daripada sekadar ketertarikan fisik. Rasa ini bikin cewek ikatan emosional sama lo. Dan ikatan emosional adalah alasan kenapa banyak cewek susah move on dari seseorang. Bahkan, ada penelitian yang bilang, memori emosional lebih kuat bertahan daripada memori logis. Cewek mungkin lupa kata-kata, lo lupa apa yang lo lakuin secara detail, tapi mereka nggak akan lupa gimana perasaan yang lo kasih. Kalau perasaan itu hangat, nyaman, dan penuh makna, maka nama lo akan terus muncul di pikirannya. Jadi, kalau lo pengen bikin cewek bener-bener suka dan selalu kepikiran, jangan berhenti di permukaan. Sentuh hatinya, bukan cuma pikirannya. Jadilah cowok yang nggak cuma hadir secara fisik, tapi juga hadir secara emosional. Karena ketika lo berhasil nyambung di level ini, lo bukan cuma jadi seseorang yang dia suka, tapi juga seseorang yang dia percaya. Dan kepercayaan emosional ini nggak ternilai harganya. Ingat baik-baik, cowok yang bisa bikin cewek merasa dimengerti adalah cowok yang akan selalu diingat. Karena di dunia yang penuh dengan basa-basi, cowok yang tulus adalah langka. Dan kelangkaan itu bikin lo spesial di mata dia. Salah satu kesalahan paling sering dilakukan cowok ketika mendekati cewek adalah terlalu nempel, terlalu intens, dan terlalu cepat ngasih semuanya. Awalnya mungkin kelihatan manis, karena cowok ini selalu ada, selalu perhatian, selalu ngechat tanpa henti. Tapi lambat laun, justru hal itu bikin cewek jadi bosan, jenuh, bahkan ilfeel. Kenapa? Karena nggak ada ruang buat rindu, nggak ada ruang buat penasaran, dan nggak ada ruang buat si cewek mikirin lo. Disinilah pentingnya trik psikologis yang namanya mainkan jarak. Mainkan jarak bukan berarti lo harus cuek total, atau sengaja bikin dia sakit hati dengan ngilang lama. Mainkan jarak artinya lo paham kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan harus hadir intens, dan kapan harus kasih ruang. Dengan kata lain, lo belajar menciptakan dinamika hubungan yang sehat, biar cewek selalu penasaran dan gak gampang bosan.
Psikologi manusia punya satu hukum sederhana. Semakin sering sesuatu hadir tanpa jeda, semakin cepat nilainya menurun. Kayak lagu yang diputar terus-menerus setiap hari. Awalnya bikin nagih, tapi lama-lama bikin enek. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Kalau lo terlalu hadir tanpa jeda, cewek jadi ngerasa lo gampang ditebak, gampang didapat, dan akhirnya kehilangan rasa penasaran. Coba bayangin gini, lo lagi suka sama satu lagu baru. Lo puter berkali-kali, tiap hari, tiap jam. Seminggu pertama lo masih suka banget, tapi masuk minggu kedua, lo mulai ngerasa biasa aja. Masuk minggu ketiga, lo bahkan mulai skip lagu itu. Padahal lagunya nggak berubah, tapi perasaan lo yang berubah. Karena terlalu sering lo dengerin tanpa jeda. Nah, begitu juga cara kerja rasa dalam hubungan. Kalau lo terlalu hadir tanpa kasih ruang, rasa penasaran itu akan mati perlahan. Mainkan, jarak bikin cewek punya kesempatan buat merasakan yang namanya kangen. Dan jangan salah, rasa kangen itu salah satu bahan bakar terbesar yang bikin cewek terus kepikiran sama lo. Ketika lo nggak selalu ada, cewek jadi punya waktu mikir, dia lagi apa ya? Atau, kok hari ini dia belum ngechat? Pikiran-pikiran kecil kayak gini yang bikin lo terus nongol di kepalanya. Tapi, sekali lagi jangan salah paham. Mainkan jarak bukan berarti lo harus ghosting, hilang tanpa kabar, atau bikin dia insecure. Itu justru bahaya. Kalau lo ngilang tanpa komunikasi, cewek bisa mikir lo nggak serius, lo nggak peduli. Atau bahkan lo lagi deket sama orang lain. Jadi triknya adalah seimbang. Hadir cukup sering biar dia merasa lo peduli. Tapi kasih jeda cukup biar dia punya ruang buat rindu. Contohnya gini, misalnya biasanya lo ngechat dia setiap pagi. Sesekali, biarin dia yang duluan nyari lo. Kalau biasanya lo yang ngajak ketemuan terus, sesekali biarin dia yang kangen suasana kebersamaan itu dan ngajak lo duluan. Kalau biasanya lo selalu ada, tiap kali dia cerita, sesekali kasih jeda biar dia ngerasa kehilangan. Dengan pola kayak gini, cewek nggak akan gampang bosen, justru makin penasaran sama lo. Ada trik lain dalam mainkan jarak, yaitu isi waktu lo dengan hal-hal berharga. Jangan bikin jarak cuma biar pura-pura sibuk. Tapi isi jarak itu dengan kegiatan nyata. Olahraga, kerja keras, belajar skill baru, atau nongkrong sama temen. Ketika cewek lihat lo nggak selalu ada karena lo emang punya kehidupan menarik, itu justru bikin nilai lo naik. Dia jadi mikir, oh cowok ini punya dunia sendiri, tapi tetap nyempetin waktu buat gue. Rasa ini jauh lebih powerful daripada cowok yang selalu tersedia 24 jam, tapi nggak punya kehidupan selain dia. Sentuhan psikologis dari mainkan jarak juga bikin lo kelihatan bernilai lebih tinggi. Cewek jadi ngeliat lo sebagai seseorang yang nggak gampang dikendalikan. Lo punya kontrol atas hidup lo sendiri. Lo bukan cowok yang bisa ditebak atau terlalu mudah didapat. Dan percaya atau enggak, hal ini justru bikin cewek semakin tertarik. Karena pada dasarnya, manusia lebih menghargai sesuatu yang enggak mudah mereka miliki. Coba lo inget lagi pengalaman pribadi. Pernah enggak lo pengen banget sesuatu karena susah didapetin? Entah itu barang langka, tiket konser, atau kesempatan tertentu. Karena susah didapetin, lo justru makin menghargainya ketika udah dapet. Sama juga dalam hubungan. Kalau lo selalu ada tanpa jarak, cewek akan nganggep lo biasa aja. Tapi kalau lo kasih dinamika dengan mainkan jarak, kehadiran lo jadi lebih bernilai. Namun ada hal penting yang harus lo jaga, komunikasi yang jelas. Sudah mainkan jarak bukan berarti lo bikin dia bingung. Misalnya, kalau lo emang lagi sibuk, bilang aja, hari ini gue lagi ada kerjaan numpuk, nanti malam gue kabarin ya. Kalimat sederhana ini bikin dia ngerti kenapa lo nggak intens hari itu, dan dia tetap merasa aman. Ingat, cewek butuh rasa aman. Jadi jangan sampai strategi mainkan jarak berubah jadi sumber kecemasan buat dia. Kalau lo udah paham cara mainkan jarak dengan seimbang, lo akan dapat efek luar biasa. Cewek bakal nunggu-nunggu kehadiran lo. Setiap notifikasi yang masuk, dia berharap itu dari lo. Setiap ketemu, dia lebih menghargai momen bareng lo karena nggak setiap saat bisa lo kasih. Lo jadi bukan cuma cowok yang hadir, tapi cowok yang ditunggu-tunggu. Sampai titik ini lo bukan lagi sekadar bikin cewek nyaman. Lo udah bikin dia mikirin lo, bahkan ketika lo nggak ada di sampingnya.
Dan ketika cewek udah sampai mikirin lo tanpa lo harus selalu hadir, itu artinya lo berhasil ninggalin jejak emosional yang dalam. Itu tandanya lo udah bener-bener bikin dia tertarik, bukan sekadar suka sesaat. Kesimpulannya, mainkan jarak dengan bijak. Jangan terlalu nempel sampai bikin dia jenuh, tapi juga jangan terlalu jauh sampai bikin dia ragu. Ciptakan ritme yang seimbang, hadir lalu beri ruang, deket lalu sedikit mundur. Dengan cara ini, lo bikin cewek bukan cuma suka, tapi juga selalu penasaran, selalu kangen, dan selalu kepikiran tentang lo. Sampai di tahap ini, lo udah ngerti gimana cara bikin cewek tertarik lewat perhatian awal. Bikin penasaran dengan misteri, kasih kenyamanan lewat emosi positif, nunjukin konsistensi, sentuh hatinya dengan kedalaman emosional, sampai mainkan jarak biar dia selalu kangen. Nah, langkah berikutnya buat bikin hubungan semakin kuat adalah membangun chemistry fisik. Banyak cowok salah paham tentang hal ini. Ada yang terlalu buru-buru pengen deket secara fisik, ada juga yang terlalu takut sehingga nggak berani melakukan kontak fisik sama sekali. Padahal chemistry fisik itu penting banget buat bikin cewek ngerasa lebih dekat, lebih nyaman, dan lebih terhubung sama lo. Tapi, kuncinya ada pada cara, timing, dan rasa hormat. Chemistry fisik bukan berarti lo langsung melangkah ke hal-hal yang intim. Justru, semuanya dimulai dari hal kecil, sederhana, tapi punya dampak besar. Misalnya, senyum tulus saat ketemu, tatapan mata yang hangat, atau berdiri cukup dekat ketika ngobrol tanpa bikin dia risih. Hal-hal kecil kayak gini bisa bikin cewek merasa lo hadir sepenuhnya. Dan jangan salah, sentuhan-sentuhan kecil tapi tepat bisa ninggalin kesan yang kuat banget di hatinya. Coba bayangin, lo lagi jalan bareng cewek, lalu secara spontan lo bukain pintu buat dia. Atau saat nyebrang jalan, lo geser posisi biar lo yang ada di sisi pinggir jalan. Gesti sederhana kayak ini nggak cuma nunjukin kepedulian, tapi juga bikin dia merasa dilindungi. Perlindungan adalah salah satu bahasa cinta paling universal yang bikin cewek merasa nyaman secara fisik dan emosional. Selain itu, kontak fisik ringan juga bisa jadi jembatan buat ngebangun chemistry. Misalnya, tos kecil waktu bercanda, tepukan ringan di bahu, atau sekadar menyentuh tangannya sebentar ketika lo lagi nunjukin arah. Sentuhan sederhana kayak gini, kalau dilakukan di momen yang tepat, bisa bikin hubungan lo sama dia terasa lebih natural. Cewek akan ngerasa kalau lo hadir bukan cuma secara emosional, tapi juga secara fisik. Tapi ingat, kuncinya ada di membaca situasi. Jangan maksain kontak fisik kalau dia kelihatan nggak nyaman. Lo harus peka sama respon tubuhnya. Kalau dia mundur sedikit atau kelihatan kaku, artinya dia belum siap. Tapi kalau dia tetap santai, senyum, atau bahkan balas dengan gestur positif, berarti lo ada di jalur yang benar. Peka sama sinyal tubuh ini nunjukin kalau lo cowok yang ngerti cara menghargai, dan itu bikin lo makin dihargai balik. Chemistry fisik juga bisa lo bangun lewat tatapan mata. Tatapan mata yang tulus bisa lebih kuat daripada 1000 kata. Misalnya, ketika dia cerita sesuatu yang penting, tatap matanya dengan serius, tunjukkan kalau lo benar-benar mendengarkan. Atau ketika lo bercanda, tatap dengan senyum tipis yang bikin dia merasa dihargai. Kontak mata yang tepat bisa nyiptain getaran emosional yang nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Selain itu, lo juga bisa mainin bahasa tubuh terbuka. Cara lo duduk, cara lo berdiri, dan cara lo bergerak bisa ngasih sinyal ke cewek. Kalau lo duduk terlalu kaku, nyilang tangan, atau sering ngeliat ke arah lain, dia bisa merasa lo tertutup. Tapi kalau lo punya postur rileks, sedikit condong ke arahnya, waktu ngobrol dan sering tersenyum, itu bikin dia merasa lo terbuka dan nyaman. Bahasa tubuh terbuka ini bikin chemistry fisik makin kuat, tanpa harus ada sentuhan sama sekali. Yang nggak kalah penting, chemistry fisik juga tercipta lewat perhatian kecil yang nyata. Misalnya, ngasih jaket lo ketika dia kedinginan, ngasih minum ketika dia kehausan, atau sekadar ngingetin dia buat hati-hati waktu pulang. Hal-hal kecil kayak gini nunjukin bahwa lo hadir nggak cuma dengan kata-kata, tapi juga dengan tindakan nyata. Dan tindakan nyata inilah yang sering bikin cewek
terkesan dalam waktu lama. Lo juga harus tahu, chemistry fisik itu bukan tentang seberapa sering lo bisa deket secara fisik, tapi tentang momen yang tepat. Kadang satu gestur kecil di saat yang pas bisa jauh lebih berarti daripada 1000 kali kontak fisik yang dipaksain. Misalnya, saat cewek lagi gugup, lo bilang dengan tenang, "Tenang aja, gue ada di sini." Lalu lo taruh tangan lo sebentar di bahunya. Sentuhan ringan di momen yang pas ini bisa bikin dia merasa lebih tenang dan makin percaya sama lo. Psikologi hubungan nunjukin kalau kombinasi antara kedekatan emosional dan fisik bisa bikin ikatan semakin kuat. Cewek mungkin bisa merasa nyaman sama banyak orang, tapi ketika ada kombinasi emosional plus fisik yang pas, lo akan jadi sosok yang beda. Lo akan jadi orang yang susah dia lupain. Namun ingat, chemistry fisik harus selalu dibangun dengan rasa hormat. Jangan pernah lo ngelakuin sesuatu yang bikin dia ngerasa nggak dihargai. Justru, semakin lo bisa nunjukin bahwa lo menghargai batasannya, semakin besar rasa percaya yang dia kasih ke lo. Rasa percaya inilah yang bikin dia makin terbuka, makin nyaman dan makin deket sama lo. Chemistry fisik bukan cuma bikin cewek nyaman sama lo, tapi juga bikin dia ngerasa bangga bisa ada di dekat lo. Karena lo nunjukin diri sebagai cowok yang dewasa, penuh perhatian, tapi juga tahu cara menghargai. Itu kombinasi yang jarang ditemuin, dan justru bikin lo jadi sosok yang spesial. Jadi kesimpulannya, bangun chemistry fisik dengan cara yang elegan, sederhana, dan penuh rasa hormat. Mulai dari senyum, tatapan mata, bahasa tubuh terbuka, perhatian kecil, sampai kontak fisik ringan di momen yang tepat. Jangan buru-buru, jangan maksain, tapi biarin semuanya ngalir dengan natural. Karena chemistry fisik yang natural justru lebih kuat daripada yang dipaksakan. Kalau lo udah bisa bikin cewek ngerasa terhubung sama lo secara emosional dan fisik, maka lo bukan cuma sekadar orang yang hadir di hidupnya. Lo jadi bagian dari dirinya. Dan ketika udah sampai titik ini, lo akan selalu ada di pikirannya, bahkan ketika lo nggak lagi ada di sampingnya.